Ted Bundy. Ted Bundy dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal di dunia. Di tahun 1970-an, ia mendekati korbannya dengan berpura-pura mengalami cedera. Terkadang ia memakai gips palsu atau meminta bantuan membawa barang ke mobilnya. Saat korbannya lengah, mereka diserang dan dibawa pergi. Sebagian besar korbannya adalah perempuan muda. Polisi memperkirakan Bundy membunuh lebih dari 30 orang. Meski banyak yang yakin jumlahnya sebenarnya lebih banyak. Yang membuat kasus ini menggemparkan adalah penampilannya yang rapi dan karismatik. Tidak ada yang menyangka orang seperti itu bisa melakukan kejahatan mengerikan. Bundy bahkan sempat 2 kali kabur dari tahanan sebelum akhirnya berhasil ditangkap kembali. Setelah melalui persidangan yang panjang, ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1989. Hukuman tersebut dilaksanakan dengan kursi listrik. Hingga sekarang, nama Ted Bundy masih sering disebut sebagai contoh bagaimana seorang pelaku bisa menyembunyikan sisi gelapnya di balik penampilan yang terlihat normal. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Rusia. Selama lebih dari 12 tahun, tepatnya antara 1978 hingga 1990, ia meneror berbagai wilayah di Uni Soviet. Korbannya kebanyakan adalah anak-anak, remaja, dan perempuan yang ditemuinya di stasiun kereta atau tempat umum dengan berpura-pura ramah. Setelah berhasil mengajak korbannya pergi ke tempat yang sepi, Chikatilo membunuh mereka dengan cara yang sangat brutal. Polisi sempat kesulitan menangkapnya karena minimnya teknologi forensik saat itu. Bahkan, beberapa orang yang tidak bersalah sempat ditangkap dan dihukum akibat kesalahan penyelidikan. Kasus ini akhirnya terungkap ketika polisi melakukan operasi besar-besaran di sekitar stasiun kereta. Chikatilo terlihat bertingkah mencurigakan dan akhirnya ditangkap. Setelah diperiksa, ia mengaku telah membunuh 52 orang, menjadikannya salah satu pembunuh berantai dengan korban terbanyak di dunia. Pada tahun 1992, Andrei Chikatilo dinyatakan bersalah atas puluhan pembunuhan. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1942, ia dieksekusi dengan tembakan di belakang kepala. Hingga kini, namanya masih dikenang sebagai salah satu pembunuh berantai paling kejam dalam sejarah dunia. Armin Meiwes. Pada tahun 2001, Jerman digemparkan oleh kasus Armin Meiwes yang dijuluki kanibal dari Rothenburg. Kasus ini menjadi perhatian dunia karena pelaku mencari korbannya melalui internet, sesuatu yang saat itu masih sangat jarang terjadi. Pada tahun 2000, Meiwes memposting pesan yang mengatakan, "Saya mencari seorang pria bertubuh tegap berusia 18 hingga 30 tahun untuk disembelih." Beberapa pria menanggapi, salah satunya adalah seorang pria bernama Burt George yang akan menjadi korban pertama Meiwes. Sepertinya ini akan terlalu gore, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Ya, karena ini sangat menjijikan. Selama lebih dari 1 tahun, kasus itu tidak terungkap. Namun setelah penyelidikan, polisi menemukan berbagai barang bukti di rumah Meiwes yang menghubungkan dengan kematian korban. Ia ditangkap pada tahun 2002 dan menjalani proses hukum yang panjang. Awalnya, ia dijatuhi hukuman yang kemudian dibatalkan melalui proses banding. Pada tahun 2006, pengadilan Jerman memvonis Armin Meiwes atas pembunuhan dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi salah satu perkara kriminal paling kontroversial di Jerman karena memunculkan perdebatan tentang hukum. Michel Fourniret. Michel Fourniret adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Prancis. Ia dijuluki monster dari Ardennes karena melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap perempuan muda di Prancis dan Belgia selama bertahun-tahun. Ia memanfaatkan berbagai cara untuk membuat korbannya percaya dan mau mendekat. Kasus ini akhirnya mulai terungkap pada tahun 2003 setelah istrinya Monique Oliver memberikan keterangan yang membantu penyelidikan. Dari sana, polisi berhasil mengungkap keterlibatan Fourniret dalam sejumlah pembunuhan yang sebelumnya belum terpecahkan. Michel Fourniret akhirnya mengakui beberapa pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia meninggal dalam penjara pada tahun 2021. Yo Yong-chul. Yo Yong-chul adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Korea Selatan. Pada awal tahun 2000-an, ia melakukan serangkaian pembunuhan yang membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Korbannya sebagian besar adalah lansia yang tinggal sendirian, serta pekerja seks. Ia biasanya mengincar korban yang sedang sendirian, lalu masuk ke rumah atau menemui mereka di tempat yang sepi. Setelah melakukan aksinya, ia berusaha menghilangkan jejak agar polisi kesulitan menemukan pelakunya. Karena korban berasal dari latar belakang yang berbeda, penyelidikan sempat berjalan lambat. Kasus ini akhirnya terungkap pada tahun 2004 setelah salah satu calon korbannya berhasil melarikan diri dan memberikan informasi kepada polisi. Dari penyelidikan lanjutan, polisi menangkap Yo Yong-chul dan menemukan berbagai bukti yang menghubungkannya dengan serangkaian pembunuhan. Dalam pemeriksaan, Yo Yong-chul mengaku telah membunuh lebih dari 20 orang. Ia dijatuhi hukuman mati. Meski hingga kini hukumannya belum dilaksanakan karena Korea Selatan telah lama menerapkan moratorium eksekusi. Juan Barraza. Juan Barraza adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Meksiko. Ia dijuluki La Mafia Zeta.
karena sebagian besar korbannya adalah perempuan lanjut usia yang tinggal sendirian di kota Meksiko pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Barraza biasanya menyamar sebagai petugas pemerintah atau pekerja sosial agar korban percaya dan mengizinkan masuk ke rumah. Setelah berada di dalam, ia menyerang korban, mengambil barang-barang berharga, lalu meninggalkan lokasi untuk menghilangkan jejak. Karena banyak korban memiliki pola yang sama, polisi mulai menyadari bahwa mereka sedang memburu seorang pembunuh berantai. Namun pada tahun 2006, Joanna Barraza akhirnya tertangkap setelah seorang saksi melihatnya keluar dari rumah salah satu korban. Polisi kemudian menemukan bukti yang menghubungkannya dengan serangkaian pembunuhan. Di pengadilan, Joanna Barraza dinyatakan bersalah atas banyak kasus pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara selama ratusan tahun. Kasusnya menjadi salah satu kejahatan paling terkenal dalam sejarah negara tersebut dan mengubah cara polisi menangani kasus pembunuhan berantai.